Shalom Elohim kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian syukur karena pada saat dan ketika ini sekali lagi saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian yang sederhana ini. Nah, pada 28 hari bulan 10 di pagi hari, suatu perkataan telah mengalir di hati kecil saya yang berbunyi seperti ini. Kasih yang sempurna. Saya merenungkan perkataan itu dan tertanya-tanya seperti apakah yang dikatakan kasih yang sempurna itu. Adakah saya sudah memiliki kasih yang sempurna dalam diri saya, atau pernahkah saya menemukan seseorang yang memiliki kasih yang sempurna di dalam diri mereka? Tetapi jawaban yang saya peroleh yang mengalir dari hati kecil saya ialah, sesungguhnya kasih yang sempurna itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik ketika Dia hidup sebagai manusia biasa dan terlebih lagi di dalam keilahiannya. Karena Dia adalah pribadi kasih itu sendiri. 1 Yohanes 16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Jadi sesungguhnya kasih yang sempurna itu adalah ketika Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk penebusan dosa manusia di kayu salib. Dan demikian Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menggenapi perintah dan ketetapan Allah Bapa kita. Itulah kasih yang sempurna. Inilah teladan itu bahwa kasih yang sempurna telah kita terima dari Allah Bapa kita, dan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita haruslah saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Sebab bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah sedangkan kita tidak mengasihi saudara kita? Karena tidak mungkin ia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sedangkan saudara yang dilihatnya ia tidak mengasihinya. Itu namanya pendusta. Jadi inilah perintah itu, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan tahukah Bapak Ibu, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Makanya selama kita masih hidup dalam ketakutan, dalam apapun juga, maksudnya kita masih tidak memiliki kasih yang namanya kasih yang sempurna. Dan kehidupan Yesuslah yang menjadi teladan bagi kita anak-anaknya. Dia telah menunjukkan jalan dan perbuatan dalam pengajarannya maupun perbuatannya untuk kita contohi. Apakah ciri-ciri kasih itu, Bapak Ibu? Seperti apa kasih itu? Nah, 1 Korintus 13 ayat 3 hingga 9 mengatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan lagi kasih itu tidak berkesudahan. Dan dalam 3 hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar dan terutama adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dan inilah yang harus kita lakukan. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes ayat 7 dan 8. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di detik waktu terakhir ini, kita menyahut seruan Allah dan mengerjakan kehendak-Nya tanpa paksaan, karena kita mengasihi Dia, dan kita tahu jauh sebelum kita mengasihi Dia, sesungguhnya Allah Bapa lebih dahulu mengasihi dan mengasihani kita. Dan kita melakukan ini karena kasih kita kepada saudara-saudara kita, sekalipun mereka tidak dapat menyelami makna dari peringatan-peringatan dan seruan pertobatan yang kita laungkan. Kita sedang mengerjakan pelayanan kasih sesama manusia, dan hanya Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan agar kita kuat, agar kita dapat melakukan panggilan, dan supaya kita dapat mencapai tahap kasih yang sempurna dalam diri kita masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom, shalom Elohim. Haleluya.